Jadi dia akan menumpuk dari atas ke bawah. Terus ada menyusun secara horizontal, yaitu atau row. Kalau row ini kebalikannya, yaitu menyusun widget secara horizontal atau ke samping. Contoh seperti penampilan icon sejajar. Dan begini hasilnya, ada di sini dia sejajar. Yang tadi column itu untuk vertikal ke atas ke bawah, yang ini ke samping. Dan ada tahap 3 atau panel modern atau card. Card ini digunakan untuk membungkus informasi supaya tampilannya lebih rapi dan modern. Bisa dipakai untuk menampilkan data seperti list, dan sering digabung dengan column atau row di dalamnya. Seperti ini. Baik, di sini ada panduan 8 untuk membuat form login dan register. Halaman login itu bisa menjadi pintu masuk utama dalam sebuah aplikasi. Di bagian login ini kita punya beberapa komponen seperti input email, input password, dan tombol login. Setelah kita memasukkan ini, itu akan jadi seperti ini. Selanjutnya ada halaman registrasi. Di sini biasanya inputnya lebih banyak seperti nama lengkap, email, password, dan daftar sekarang. Tahu button daftar sekarang seperti ini. Di sini di tahap ketiga ada navigasi antar halaman. Kalau user belum punya akun, dia bisa berpindah ke dari halaman login ke register. Caranya pakai navigator push. Jadi aplikasi bisa berpindah ke halaman lain. Seperti ini. Ini adalah hasil dari navigasi antar halaman. Awalnya ini form login, kita menaruhkan navigator titik push, terus itu akan beralih ke sini registrasi. Selanjutnya ada panduan 9, membuat grid menu. Di tahap 1 ada struktur dasar grid view. Untuk membuat grid view berfungsi untuk membuat tampilan menu yang berbentuk kotak-kotak. Dengan grid view ini kita bisa membagi layar jadi beberapa kolom. Misalnya di sini kita pakai 4 kolom. Jadi menu akan tersusun rapi ke samping dan ke bawah. Setiap item di dalam grid biasanya berisi icon dan teks. Dan seperti ini contohnya ada home, transfer, pulsa, dan belanja. Di tahap kedua, membuat card menu yang bisa diklik. Supaya tampilan lebih menarik, kita bisa menambahkan
in in well Inkwell ini berfungsi untuk memberikan efek saat disentuh. Biasanya juga dikombinasikan dengan container card, container atau card supaya tampilannya lebih modern dan rapi. Dan beginilah hasilnya. Baik, di sini ada pertemuan 10 itu ada latihan. Di sini saya sudah membuat laporan praktikumnya. Di halaman pertama itu ada halaman login. Di halaman ini user diminta untuk memasukkan email dan password. Password menggunakan fitur obscure text supaya lebih aman. Jika login berhasil, user akan masuk ke dalam halaman home, dan jika belum punya akun bisa pindah ke halaman register. Berikut di halaman home atau beranda. Di halaman ini terdapat menu layanan yang menampilkan bentuk grid menggunakan grid view. Contohnya seperti materi, tugas, jadwal, nilai, diskusi, dan pengumuman. Setiap menu bisa diklik dan akan membuat halaman daftar. Terus di sini ada halaman profile. Di halaman ini ditampilkan informasi user seperti nama dan email, terdapat juga tombol untuk kembali ke home dan tombol logout. Dan di bawahnya ada bentuk coding-codingannya. Terus selanjutnya ada panduan 13, itu untuk membuat animasi slider. Di tahap pertama ada persiapan variabel dan page controller. Page controller untuk berfungsi untuk mengatur posisi halaman yang sedang aktif. Dengan ini kita bisa mengetahui banner mana yang bisa ditampilkan. Di tahap kedua ada implementasi page view dan animated container. Ini untuk fungsi dari ini untuk memberikan efek animasi. Jadi kita ketika sebuah banner aktif, tampilannya akan terlihat lebih besar, sedangkan banner lainnya akan terlihat lebih kecil. Efek ini bisa memberikan kesan zoom atau fokus pada banner yang dipilih. Di tahap kita ini ada menambahkan indikator animasi. Indikator ini dibuat untuk menggunakan animated container juga. Di titik ini ada di mana titik yang akan aktif akan lebih panjang dibandingkan yang lain. Hal ini membutuhkan user untuk mengetahui posisi slide yang sedang ditampilkan pada halaman tersebut.
Ini hasil eksekusi dari tahap 1, 2, dan 3. Baik, di sini ada tugas pertemuan 14. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat, yaitu Eco Cycle Apps. Pada gambar pertama terlihat bagian atas terlihat di bagian atas aplikasi, yaitu ada silinder atau banner. Slider ini berfungsi untuk menampilkan informasi seperti kampanye lingkungan dan daur ulang. Slider dibuat menggunakan quick view sehingga bisa digeser ke kiri dan ke kanan. Kemudian ditambahkan animated container supaya banner yang aktif terlihat lebih besar. Dan pada gambar kedua terlihat bagian daftar jadwal penjemputan. Di sini data ditampilkan dalam bentuk list menggunakan card. Jika belum ada data, maka akan muncul pesan kosong. Dan jika ingin menambahkan data, user bisa tekan tombol di bagian bawah ini. Saat tombol ditekan akan muncul form input untuk mengisi jenis sampah, beratnya, dan tanggal penjemputan. Setelah disimpan, data akan langsung tersimpan di daftar. Dan di atas ini ada beberapa codingannya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.